Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel dari Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 911 Seni Alkimia Surga. Ini memang Gunung Singa. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada banyak formasi di tanah. Tempat dia berada adalah formasi besar yang dikelilingi oleh banyak pohon. Siapapun yang berteleportasi dari Gunung Singa lain akan datang ke tempat ini. Dan kemudian terjebak. Dia tidak hanya melihat melalui formasi hantu, tetapi segala sesuatu di sekitarnya juga sangat jelas. Long Sui dapat melihat perubahan setiap tanaman dan pohon di kejauhan di cincin Youyao, karena jiwanya telah mencapai kondisi kesempurnaan. Chen Xiang sekarang mengerti mengapa begitu sulit untuk mengolah teknik pembunuhan bumi. Ternyata rasa ilahi terlalu lemah. Teknik pembunuhan langit dan bumi ini sungguh tidak mudah. Rasa ilahi sebelumnya sangat kuat dibandingkan banyak orang, tapi belajar membunuh bumi namun, hal itu tetap membuatnya sulit untuk bergerak maju. Sekarang dia dapat dengan jelas merasakan perubahan halus di tanah tersebut, yang membuatnya lebih akrab dengan tanah tersebut, dan banyak kesulitan dalam teknik membunuh di darat dapat dengan mudah diselesaikan, dan teknik membunuh di darat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Chen Xiang berjalan beberapa langkah, dan melihat sekelompok orang muncul tiba-tiba. Orang-orang ini semua berada dalam susunan ilusi sekarang. Chen Xiang berjalan beberapa langkah, seolah-olah dunia dalam susunan ilusi membentang ribuan mil, jadi dia datang kepada sekelompok orang itu, wilayah rakyat. Hantu tua kecil itu melihat Chen Xiang tiba-tiba muncul di wilayah mereka, yang membuatnya sangat terkejut, dan kemudian buru-buru mengepung Chen Xiang. Chen Xiang tidak takut sama sekali, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah menyingkirkan formasi hantu sekarang, saya pikir Anda semua tahu ini. Namun, Anda sudah terlambat, Anda tidak akan pernah bisa melakukannya, tinggalkan formasi hantu ini selama sisa hidupmu." Hantu tua pendek seolah ditusuk oleh seseorang, dia langsung marah, mengeluarkan pedang panjang, dan menikam Chen Xiang. Chen Xiang hanya mengambil beberapa langkah, dan meninggalkan formasi besar itu jauh di depan hantu kurcaci dan yang lainnya, dia tampak menghilang tiba-tiba. Menyusut, ini. Beberapa wanita di cincin Youyao semuanya berteriak kaget. Mereka bukan orang yang menganggur, mereka semua berpengetahuan luas. Tetapi penyusutan semacam ini hanyalah legenda. Chen Xiang sebenarnya belajar, ambil saja beberapa langkah, dalam jarak yang jauh. Inilah kecepatan dalam teknik membunuh di darat. Chen Xiang kini telah menguasainya. Meninggalkan formasi hantu, Ji Meixian dan Zhao Yixuan keduanya keluar dari ring Youyao. Chen Xiang tidak tahu apa yang mereka bicarakan dengan Sumi Yao dan Bai Youyo di dalam, tapi dia tidak bertanya terlalu banyak, dia menebak itu adalah Bai Youyo dan Sumi Yao yang menanyakan tentang hal-hal utama mereka. "Apakah kamu akan segera menemukan makam kaisar?" Zhao Yixuan bertanya, tetapi dia tidak menyebutkan apapun tentang cincin Youyao. "Tidak, makam kaisar tidak ada di Lion Mountain, dan saya tidak tahu di mana itu, jadi tidak ada lagi di sini." Chen Xiang menggelengkan kepalanya, dia tampak misterius sekarang, dan tampak seperti seorang ahli. "Kenapa? Jika kamu tidak di sini, kamu tidak bisa berjalan dengan aman di dalamnya melalui teknik pembunuhan di darat." Ji Meixian bingung. Chen Xiang berjalan menuju tablet batu Lion Mountain, dia bisa dengan jelas merasakan tablet batu itu sekarang. "Saya pikir makam kaisar ada di sini sebelumnya, tapi sekarang saya salah. Ini hanyalah tempat di mana teknik membunuh dewa terjerat. Jika Anda ingin memasuki makam kaisar, Anda harus menemukan teknik membunuh langit dan bumi dan latihlah sampai tingkat tertentu." Chen Xiang menggaruk kepalanya dengan jari-jarinya, dan berkata, "Dan itu sama seperti yang dikatakan gadis Zhao. Sesuatu diperlukan untuk memasuki makam kaisar. Itu bukan pisau pembunuh iblis Qinglong, tapi sangat hal yang istimewa." "Oh. Bagaimana kamu tiba-tiba mengetahui ini? Berapa banyak?" Zhao Yixuan sekarang tahu betapa mampunya Chen Xiang. Ketika dia dan Ji Meixian dikepung oleh orang-orang itu sebelumnya, mungkin sulit untuk melarikan diri, tetapi Chen Xiang dengan mudah menyelesaikannya. Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Saya sedang membaca tulisan di tablet batu sekarang. Tampaknya tidak hanya teknik membunuh dewa yang disembunyikan di sini, tetapi juga senjata ampuh." Dia tiba-tiba terkejut, lalu menarik Ji Meixian dan Zhao Yixuan, berjalan setelah mengambil beberapa langkah, Ji Meixian dan Zhao Yixuan hanya melihat tanah tiba-tiba menyusut dengan cepat.
Dan mereka hanya mengambil beberapa langkah ke depan sebelum mereka sampai di sebuah tablet batu. Tampaknya tidak ada yang bisa menangkap anak ini di masa depan. Zhao Yixuan kagum di dalam hatinya, jika Chen Xiang tidak menarik mereka sekarang, Chen Xiang akan membuangnya. Mereka sudah lama pergi. Menempa kontrak tuan pelayan dengannya, saya tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Jimeixian benar-benar ingin mempelajari penyusutan semacam itu, tetapi dia tahu bahwa meskipun Chen Xiang bersedia mengajarinya, itu akan sulit untuk dipelajari. Chen Xiang dengan hati-hati melihat tablet batu cian yang tingginya satu orang, dan dengan lembut membelai tulisan di atasnya dengan tangannya, hanya untuk melihat bahwa tablet batu itu tiba-tiba menyusut, berubah menjadi tablet batu giok cian seukuran telapak tangan. Ini adalah teknik pembunuhan ilahi. Chen Xiang menatap tablet giok itu dengan saksama, dan menuangkan semua energi pembunuhan yang terkumpul di tubuhnya ke dalam tablet giok biru. Roh pembunuh tiba-tiba keluar dari tablet batu giok, menakuti Jimeixian dan Zhao Yixuan untuk mundur beberapa langkah. Mereka hanya melihat banyak karakter kuno seukuran jari mengalir keluar dari tablet batu giok hijau seukuran telapak tangan, dan karakter kuno yang tak terhitung jumlahnya tenggelam ke dalamnya. Wastafel alis yang terlihat sangat aneh. Sepertinya meskipun itu diberikan kepada kita, kita tidak akan bisa mempelajari teknik pembunuhan ilahi, dan kita tidak memiliki cukup semangat membunuh, kata Zhao Yixuan. Tentu saja, jika kita ingin mengumpulkan aura pembunuh tingkat ini, kita mungkin kehilangan sifat kita, tapi dia tidak melakukannya. Jika suatu hari dia bisa mengendalikan aura pembunuh ini, mungkin dia bisa. Jimeixian tidak melanjutkan, dia merasa agak mustahil. Tidak mudah untuk menjadi Kaisar 10 Surga. Meski nampaknya ia memiliki masa depan cerah dan telah menerima warisan Kaisar 10 Surga, bukan berarti ia bisa menjadi Kaisar 10 Surga. Zhao Yixuan menggelengkan kepalanya. Setelah Chen Xiang bergabung dengan teknik pembunuhan dewa, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia menggunakan akal sehatnya untuk menyerang. Ini adalah cara terbaik untuk membunuh orang. Teknik pembunuhan dewa ini sangat kuat, dan lebih sulit daripada teknik pembunuhan bumi. Ia tidak terburu-buru untuk mempelajarinya, karena teknik tebasan langit dan bumi perlu dipahami sedikit, dan itu membutuhkan waktu, bukan berarti Anda bisa mempelajarinya jika Anda mau. Guru, kamu baru saja mengatakan bahwa ada lagi, apa itu? Melihat senyum Chen Xiang, Jimeixian tidak bisa menahan perasaan berbulu. Hei, itu teknik alkimia yang sangat kuat. Kaisar 10 Surga benar-benar kuat dan mahir dalam segala hal, tetapi dia belum mencapai tingkat yang dia harapkan dalam teknik alkimia itu. Chen Xiang tertawa, macam apa? Didirikan oleh Kaisar 10 Langit. Su Meiyao bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak, itu diambil oleh 10 Kaisar Langit. Itu disebut teknik Tianlian. Teknik ini menggunakan langit dan bumi sebagai tungku, dan segala sesuatu sebagai obat untuk membuat alkimia. Itulah yang dikatakan dewa itu. Bagaimanapun, ini sangat kuat. Saya harus mencoba yang di atas ketika saya punya waktu. Teknik alkimia gila. Wajah Chen Xiang penuh kegembiraan. Bahkan mendengar nama teknik alkimia, Su Meiyao merasa sangat kuat. Su Meiyao sangat menantikan kekuatan teknik alkimia ini. Kalau begitu ayo kembali sekarang. Apakah tidak ada rahasia lain di Gunung Singa ini? Jimeixian tidak dapat mempercayainya ketika dia berpikir bahwa hanya benda kecil ini yang tersembunyi di Gunung Singa yang tak terhitung jumlahnya. Chen Xiang berkata, ada hal-hal baik, tetapi Anda hanya bisa mendapatkannya jika Anda memiliki hidup Anda. Ada banyak gunung singa yang mengandung banyak urat biji, tetapi gunung singa itu sangat berbahaya. Ada banyak gunung singa, dan banyak dari mereka memiliki banyak urat mineral di dalamnya. Semua sumber daya sengaja ditinggalkan di sini oleh Kaisar 10 Surga, dan saya tidak dapat menebak apa niatnya. Bab 912 Pembicaraan 3 Domain. Chen Xiang membawa kedua gadis itu ke formasi besar, dan melewati formasi hantu di jalan. Mereka dapat melihat banyak orang berjalan di dalamnya, dan wajah mereka penuh kewaspadaan. Bahkan jika Chen Xiang menarik mereka keluar dari formasi hantu, mereka masih membuangnya. Tidak, jejak susunan hantu telah terpatri dalam di jiwa mereka, kecuali seseorang menggunakan kekuatan suci tertinggi untuk menghapus jejak itu. Susunan teleportasi ini dapat diteleportasi keluar tanah liar dan misterius. Apakah kalian semua telah mengarang kebohongan untuk menipu alam suci Laut Putih?
Chen Xiang melangkah ke dalam susunan teleportasi dan bertanya pada Ji Meisian dan Zhao Yixuan. Jangan khawatir tentang ini, kami akan terus tinggal di Tanah Suci Laut Putih, dan akan bekerja keras untuk mendapatkan kekuatan tertinggi, kata Ji Meisian. Chen Xiang berkata, jangan katakan bahwa saya membunuh Feng Zixuan, jika tidak mereka akan mengirim orang yang lebih kuat. Anda sebaiknya berbohong kepada mereka, mengatakan bahwa saya berada dalam situasi berbahaya, saya hampir mati, dan itu sangat mungkin terjadi. Bahwa aku mati di Shishan. Kedua wanita itu mengangguk, Chen Xiang mengaktifkan susunan teleportasi, dan kemudian mereka muncul di padang rumput yang hancur di luar Suandi liar. Ini adalah tempat di mana Chen Xiang dan Ji Meisian bertarung untuk pertama kalinya, dan Ji Meisian menderita kerugian besar di sini, dan sekarang dia masih merasa getir ketika memikirkannya. Hei, kalian pergi, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi di masa depan. Chen Xiang memberi kedua gadis itu hadiah kecil, yaitu 2 pil keabadian, yang dapat menyelamatkan hidup mereka di saat-saat kritis, dan kekuatan kedua budak wanita ini sangat kuat, dan masa depan tidak terbatas, tentu saja Chen Xiang akan banyak menjaganya. Aku akan segera ke surga, dan aku tidak akan turun lagi. Sekarang aku baru saja terlahir kembali dari surga ke-10, dan ruangnya lemah, jadi kita bisa turun dengan mudah. Setelah beberapa saat, itu akan terjadi sulit bagi siapapun untuk turun, kata Zhao Yixuan. Baiklah, aku akan pergi ke alam surga, dan tolong jaga aku ketika waktunya tiba. Chen Xiang tertawa, melangkah mundur, dan melewati gunung besar di kejauhan dalam sekejap mata. Ketika Chen Xiang kembali ke kota King Feng, dia menyatu dengan rumput, kayu, dan pil surgawi, dan kemampuan penyembunyiannya begitu kuat sehingga bahkan indera spiritual Ji Meisian tidak dapat merasakannya, dan senjata ajaib Zhao Yixuan dan Feng Zixuan juga tidak berguna kepadanya, jadi dia berkeliaran di sekitar kota dengan pikiran yang sangat tenang. Saat itu ketika banyak makhluk abadi berteleportasi, karena susunan teleportasi dihancurkan oleh Chen Xiang, pembangkit tenaga listrik di luar angkasa itu seperti kubis Cina yang dipotong oleh kekuatan luar angkasa yang menakutkan. Bahkan mereka yang selamat tampaknya dibunuh oleh ribuan orang. Bagian-bagian. Meski sudah beberapa hari berlalu, namun belum juga tenang. Ia masih menjadi fokus perbincangan banyak orang. Seorang anak muda yang membunuh begitu banyak orang kuat, dan ia masih seorang peri, akan menimbulkan sensasi bahkan di surga. Saya diusir dari sekte Taiwu. Saya tidak punya pilihan selain kembali. Orang-orang yang dekat dengan saya harus dipandangi. Saya harus membuat keributan besar selama ini untuk menghalangi mereka yang telah mengambil keputusan tentang saya. Chen Xiang mendengar di kota bahwa pasukan kuno Su masih mengejar dan memukulinya dengan ganas. Yang membuatnya tercengang adalah sekelompok orang tua dari sekte iblis desolasi kuno yang selamat dari bencana tiada tara turun, dan sekarang mereka telah melampaui nirwana, memiliki kekuatan yang sangat kuat, membuat sekte iblis desolation kuno tumbuh lebih kuat lagi. Jika bukan karena aku, orang-orang ini tidak akan bisa naik dengan mudah. Tidak apa-apa jika kamu tidak berterima kasih padaku, tetapi mereka masih ingin membalas dendam padaku. Pikir Chen Xiang, tetapi dia juga berpikir dari makam putra Dewa Iblis, yang pasti telah dicuri oleh Duan Sanchang. Sekte iblis penghancuran kuno mungkin percaya bahwa dialah pelakunya. Ada lagi kejadian yang menimbulkan sensasi di seluruh selatan beberapa waktu lalu, yaitu makam pendiri Fei Xianmen dicuri, dan beberapa barang di makam tersebut dilelang di Dancheng. Begitu Chen Xiang memikirkannya, dia tahu bahwa ini pasti dilakukan oleh keluarga Duan. Duan Sanchang mendapat sepotong batu giok abadi dan dirampok oleh orang-orang dari Fei Xianmen. Keluarga Duan pasti tidak bisa menelannya. Jika kamu menggangguku, aku akan menggali kuburan leluhurmu. Inilah yang dikatakan Duan Sanchang sebelumnya. Sekarang Fei Xianmen mengejar dan membunuh anggota keluarga Duan di seluruh dunia, tetapi jumlah orang di keluarga Duan terlalu sedikit. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan bersembunyi dan melarikan diri yang sangat baik, sehingga sulit untuk ditangkap. 3 hari setelah Ji Meisian dan Zhao Yixuan kembali ke Tanah Suci Laut Putih, tersiar kabar bahwa putra tertua keluarga Feng meninggal secara tragis di dalam Gunung Singa. Tidak ada seorang pun yang masuk bersama Feng Zixuan saat itu yang selamat. Chen Xiang adalah dipaksa masuk ke Gunung Singa yang penuh dengan susunan pembunuhan, mungkin sudah mati, dan Ji Meisian serta Zhao Yixuan melarikan diri dengan sangat jenius. Berita ini membuat banyak orang menghela nafas,
Chen Xiang memiliki teknik pembunuhan langit dan bumi dan pisau pembunuh setan naga azur, dan sekarang orang-orang mungkin mati, bukankah 2 hal dari 10 kaisar langit ini akan hilang? Setelah Chen Xiang memasuki tanah liar dan misterius, dia dikejar dan dibunuh oleh Bai Hai Saint Realm dan keluarga Feng, dan tidak ada berita selama beberapa hari. Sekarang berita ini datang dari Zhao Yixuan, banyak orang yang agak curiga. Diduga Zhao Yixuan membunuh Chen Xiang dan mendapatkan teknik pembunuhan langit dan bumi serta pisau pembunuh iblis naga azur, namun tidak ada yang berani mempertanyakannya secara langsung. Kekuatan Zhao Yixuan cukup menakutkan, oke. Dalam beberapa hari, makhluk abadi itu akan kembali. Tinggal di tempat yang miskin akan mempengaruhi budidaya mereka. Seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum, kami masih mendominasi dunia ini. Suara itu datang dari atas sebuah restoran mewah, Chen Xiang berada di penginapan sebelah restoran. Setelah mendengar ini, dia mencibir di dalam hatinya. Yang abadi itu akan kembali, tetapi banyak yang akan tinggal. Nirwana bukanlah keberadaan yang tak terkalahkan. Kemudian Chen Xiang telah menyebabkan begitu banyak hal, dan sekarang akhirnya waktunya untuk tenang. Kekuatan terkuat di 3 alam manusia, iblis dan iblis telah setuju untuk merundingkan perdamaian, dan mereka akan mengadakan pembicaraan di 3 alam setelah beberapa saat. Sepertinya akan ada acara besar. Ada banyak peluang untuk menghasilkan banyak uang lagi, dan alam iblis kekurangan sumber daya, jadi kita bisa mendapat banyak uang dari mereka. Seorang pria parubaya berkata sambil menyeringai. Chen Xiang juga tertawa, orang dari Feisian Man ini benar-benar bukan orang baik. Sepertinya saya punya tempat untuk pergi. Pembicaraan 3 domain, bagaimana mungkin saya tidak ikut bersenang-senang? Ini hanya pembicaraan damai sementara, kekuatan domain manusia lumayan, iblis sangat sulit ditangkap sekarang, mereka hanya khawatir tentang domain manusia yang memperebutkan mereka, jika iblis menggunakan sumber daya domain manusia untuk berkembang di masa depan. Mungkin mereka akan bisa untuk bertarung. Bai Yoyo berkata, dia berasal dari alam iblis, saya tidak percaya pada karakter beberapa kekuatan besar di dunia iblis. Chen Xiang tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya punya waktu untuk mengembangkan gerbang penakluk naga saya, dan menjadi kecanduan menjadi seorang guru. Selama gerbang penakluk naga saya tumbuh lebih kuat, kekuatan manapun yang berani memprovokasi saya akan mengambil naga itu menundukkan gerbang dan menghapus semua yang ada di hadapanku, hilang. Maka kamu harus menemukan orang yang kuat untuk menjaga gerbang gunung, seperti aku, Kaisar Naga, sebagai tetua agung, siapapun yang datang mencari masalah, aku akan menyapu dia sampai mati. Long Sui berkata, cepat atau lambat, aku akan memimpin Jiang Longmen, pergi untuk menampar wajah naga tua dari klan naga kekaisaran itu. Kaisar Tianlong, selama kamu meledakkan kulit sapi, kamu bahkan akan meledakkan dunia, mengapa kamu perlu melakukannya itu sendiri, kata Chen Xiang. Chen Xiang masih belum tahu di mana letak pembicaraan 3 domain itu, tapi dia menduga itu seharusnya berada di tenggara, di mana ada sebidang tanah luas yang berbatasan dengan alam iblis, dan masih sangat dekat dengan benua Chenwu. Seharusnya di timur. Ada juga kota besar di sana. Kamu bisa pergi dan melihat-lihat sekarang. Jika ini benar-benar pembicaraan 3 domain, maka semua kekuatan besar akan berpartisipasi, dan akan ada banyak kekuatan yang kuat. Kata Chen Xiang. Bab 913 Ketentuan Partisipasi. 3 pembicaraan domain telah dikonfirmasi, tetapi waktu spesifiknya belum ditentukan, dan berita yang didengar Chen Xiang tidak terlalu dapat diandalkan. Di Akademi Jiangmo, banyak siswa muda berkompetisi di alun-alun, dan segala macam suara berisik muncul bersamaan, yang sangat mengejutkan dan memenuhi seluruh akademi dengan vitalitas. Chen Xiang datang ke Akademi Penakluk Iblis. Dia memiliki teman lama di sini, yaitu Dekan Akademi Penakluk Iblis, Zuo Shenxuan. Jika bukan karena lelaki tua Zuo Shenxuan yang masih terjebak di ruang bawah tanah karena masalah Chen Xiang di Akademi Penakluk Iblis, Akademi Penakluk Iblis tidak akan mengalami perubahan sebesar itu. Kamu nak, setiap kali kamu datang kepadaku, kamu licik. Begitu Zuo Shenxuan kembali ke rumahnya, dia melihat Chen Xiang duduk di gazebo di halaman. Ada banyak formasi yang diatur di tempat dia tinggal, tapi Chen Xiang masuk dengan sangat mudah. Meskipun Zuo Shenxuan memiliki rambut putih, dia terlihat sangat energik.
Jika dia mengecat rambutnya menjadi hitam, dia akan menjadi pria paruh baya yang penuh semangat dan semangat. Terlihat bahwa budidayanya telah membuat terobosan besar. Zuo tua, sudahkah kamu melewati 9 bencana nirwana? Chen Xiang mengambil buah di atas meja dan memakannya, memperlakukan tempat ini sebagai rumahnya sendiri. Saya telah berhasil melewatinya, ini adalah jalan keluar yang sempit. Zuo Shenxuan mengenang saat-saat yang mendebarkan ketika dia melewati malapetaka, dan dia merasakan ketakutan yang masih ada di dalam hatinya. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja secara langsung. Menurut rumornya, Chen Xiang sudah meninggal di Gunung Singa, tapi sekarang dia hidup dan sehat duduk di sini, tapi Zuo Shenxuan tidak terkejut sama sekali. Chen Xiang telah menyinggung banyak kekuatan sekarang. Sebelumnya ada beberapa orang di Tanah Suci Baihai, keluarga Feng, dan Tanah Suci Bunga Persik yang ingin menangkap Chen Xiang, karena Chen Xiang membunuh kaisar mereka, dan kaisar itu memiliki banyak latar belakang. Ada juga pemimpin Liga dan Chen Xiang memenggal kepala murid pemimpinnya. Selain itu, orang-orang abadi yang mati dalam susunan teleportasi, atau sekelompok orang yang terluka karena susunan teleportasi dihancurkan oleh Chen Xiang pada saat itu, kekuatan mereka ingin menangkap Chen Xiang. Chen Xiang memiliki pisau pembunuh iblis naga azur dan teknik pembunuhan langit dan bumi, dan dia menggunakan banyak ramuan tingkat surga yang berharga. Dengan ini saja, orang-orang sudah memikirkannya, tapi sekarang dia terlihat sangat cantik. Saya ingin bertanya tentang konferensi 3 domain, waktu mulai dan tempatnya. Chen Xiang bertanya, Zuo Shenxuan, sebagai dekan Akademi Penakluk Iblis, telah mempelajari Jiang Mo Jin hingga lantai 10, dan sangat kuat. Dia adalah yang tertinggi di seluruh Akademi Penakluk Iblis, orang yang kuat. Dia pasti sangat diperlukan dalam pembicaraan 3 domain. Zuo Shenxuan langsung terkejut, kalian ingin membuat masalah. Tidak, saya hanya berpikir bahwa orang-orang ini akan bersatu untuk berkomplot melawan saya, kata Chen Xiang. Itu benar, saya juga mengetahui beberapa isi spesifik dari pembicaraan 3 domain. Pisau pembunuh iblis Qinglong menimbulkan terlalu banyak ancaman bagi alam iblis dan alam iblis. Jika mereka menginginkan perdamaian, mereka akan menyukai pisau pembunuh iblis Qinglong untuk muncul di tempat kejadian, atau aliansi tripartit. Untuk menangkapmu, ambil pisau pembunuh iblis Qinglong dan segelnya. Zuo Shenxuan mengangguk. Bukankah aku sudah mati? Mengapa mereka masih memikirkan pisau ini? Chen Xiang mengerutkan bibirnya. Kekuatan dalam konferensi 3 domain sebagian besar adalah kekuatan kuno. Mereka menggunakan beberapa metode kuno untuk menghitungnya. Mereka tahu bahwa Anda belum mati, kata Zuo Shenxuan. Chen Xiang memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Pisau pembunuh iblis Qinglong saya tidak pernah mengancam mereka. Sebaliknya, mereka sering mengancam dan menganiaya saya. Bukan urusan saya untuk memukul pisau itu sendiri. Ini siapa yang tidak tahu, tapi Anda perlu tahu gaya kekuatan besar ini, apa yang mereka katakan benar, dan apa yang mereka lakukan adalah untuk alasan yang sah. Ayo pergi. Bukannya Zuo Shenxuan tidak pernah menderita seperti itu kehilangan. Bajingan ini. Chen Xiang mengepalkan tangannya dengan erat. Mereka akan mulai mempersiapkan perundingan 3 wilayah dalam waktu setengah tahun. Sekarang mereka akan memulai gencatan senjata total dan memanggil kembali semua monster. Diperlukan setidaknya 1 tahun agar perundingan 3 wilayah benar-benar dimulai. Di satu tangan, mereka harus menangkapmu dan menemukan pisau pembunuh setan naga azur. Bagaimana jika mereka tidak dapat menemukan pisau pembunuh setan naga azur? Chen Xiang sangat yakin bahwa orang-orang itu tidak dapat menemukannya. Ini akan diadakan sesuai jadwal, tetapi mereka akan menandatangani perjanjian, dan ketiga pihak akan bekerja sama untuk menangkap Anda, kata Zuo Shenxuan. Chen Xiang menggigit besar buah itu, mengunyah beberapa suap, dan berkata, lalu pembicaraan 3 domain seperti apa yang akan mereka lakukan? Sekarang semua orang tahu isi pembicaraan itu. Bukan berarti kita akan menyetujui perjanjian itu, setidaknya aku akan melakukannya. Aku tidak akan menandatanganinya. Membiarkan siswa Akademi Iblisku menangkapmu, itu seperti mengirim mereka ke kematian dan membuatmu marah. Mungkin kamu akan merobohkan perjanjian itu. Akademi Iblis, dan kamu belum pernah melemparkan Akademi Iblis 2 kali. Zuo Shenxuan tertawa. Isi pertemuannya tidak hanya itu saja, tapi juga kerjasama sumber daya, pertukaran latihan dan lain sebagainya.
Nanti akan ada pertemuan akbar, dan saat itu boleh ribut-ribut, tapi jangan remehkan. Pahlawan dari 3 domain. Bukan hanya kaisar dan putri yang kuat, tetapi penerus banyak kekuatan besar juga sangat kuat. Chen Xiang mengerutkan kening memikirkan sesuatu, dan bertanya, tingkat kekuatan apa yang umumnya diperlukan untuk berpartisipasi dalam pembicaraan 3 wilayah? Pasti ada satu raja alkimia, satu artefak surgawi, triliunan spar, 10 urat mineral besar, satu toko ramuan besar, dan 2 orang kuat yang selamat dari 9 kesengsaraan nirwana. Pikir Zuo Zhenxuan untuk sementara, lalu berkata, harus ada kepala sekolah yang sangat terkenal. Chen Xiang mengusap dagunya dan berpikir, jika itu adalah sekte penakluk naga, saya tidak tahu apakah dia cukup memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Dia memiliki senjata surgawi, hanya pisau pembunuh iblis King Long. Tidak sulit baginya untuk mengumpulkan triliunan kristal, dan dia memiliki banyak sekali. Tidak sulit menemukan 10 urat besar, dia memiliki kaisar kristal. Dia juga mempunyai toko obat yang besar. Pil King Hua Xiang Yue adalah Pil King yang dia kenal, tapi dia adalah kepala sekolah dan Xiang Taoyuan, jadi dia tidak bisa menepi. Agak sulit juga bagi 2 orang kuat yang selamat dari 9 kesengsaraan nirwana. Adapun kepala sekolah yang terkenal, dia sangat terkenal. Dari segi ketenaran, dia nomor 2, tidak ada yang berani mengatakan nomor 1. Kalau begitu kamu bisa berpartisipasi dalam pembicaraan 3 wilayah. Chen Xiang bertanya, dia tiba-tiba ingin berpartisipasi dalam pembicaraan 3 wilayah sebagai guru. Seseorang perlu direkomendasikan. Misalnya, jika saya diundang, saya dapat memperkenalkan. Zuo Zhenxuan melihat bahwa Chen Xiang sedang memikirkan sesuatu, dan bertanya, maksud Anda tidak ingin saya merekomendasikan beberapa orang untuk berpartisipasi? Chen Xiang merentangkan tangannya dan berkata, tentu saja tidak. Saya tidak ada hubungannya dengan sekte Taiwu, saya adalah orang tanpa faksi sekarang. Tetapi saya mungkin bergabung dengan sekte di masa depan, jika perlu, Penatua Zuo dapat membantu saya memperkenalkan sekte kami. Kepala sekolah akan berpartisipasi dalam pertemuan 3 domain. Tidak masalah. Zuo Zhenxuan setuju dengan sangat mudah, dan dia tidak menghentikan Chen Xiang membuat masalah, dia hanya suka menonton kegembiraan semacam ini. Bab 914 kembali ke alam mendalam macan putih. Baiklah, aku akan datang lagi. Chen Xiang meninggalkan Akademi Demon Jiang. Dia berpikir tentang bagaimana meningkatkan sekte penakluk naga ke tingkat di mana dia dapat berpartisipasi dalam pembicaraan 3 domain. Dia merasa bahwa sekte Taiwu harus diundang. Dia menggunakan Luo Tianmen untuk keluar dari Dancheng, berjalan di pegunungan, dan bertanya kepada Long Sui dengan perasaan spiritualnya. Saya berkata, Kaisar Tianlong, sebagai tetua Jianglongmen yang hebat, apa yang dapat Anda lakukan agar saya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam 3 pembicaraan domain? Jangan membual. Murid Jianglongmen adalah sayuran muda, atau beberapa orang yang tidak melihat cahaya. Misalnya, Anda, saya, Zhao Yixuan dan Jime Isian. Saya tidak tahu caranya lama sekali bagi pemula seperti Yun Xiaodao dan Jurong untuk tumbuh dewasa. Agak sulit, biarkan aku memikirkannya lagi. Long Sui tidak membual kali ini, tetapi dengan serius memikirkan cara, karena dia juga ingin berpartisipasi dalam pembicaraan 3 domain. Su Meiyao dan Bai Yoyo juga menemukan solusi bersama. Chen Xiang tidak memasuki kota, dia duduk di bawah pohon di luar kota untuk memikirkan cara, sambil berdiskusi dengan 3 gadis di Ouya Oring. Yah, sepertinya kita hanya bisa menemukan Li Baojun. Orang ini seharusnya selamat dari 9 kesengsaraan nirwana dan menjadi raja alkimia. Chen Xiang berkata, Li Baojun lebih bisa dipercaya, tetapi sulit untuk menemukannya keluar. Jika Li Baojun ditemukan, dia adalah raja alkimia lain dan orang kuat yang selamat dari 9 kesengsaraan nirwana, maka kita perlu menemukan orang kuat lain yang selamat dari 9 bencana nirwana, kata Su Meiyao. Tetapi tidak ada kandidat yang cocok, meskipun Chen Xiang mengenal banyak orang kuat, tetapi mereka tidak dapat dihentikan. Ini hanya sementara, jadi tidak perlu membuang waktu orang-orang kuat ini. Di mana saya bisa menemukannya? Menggunakan ramuan tingkat tinggi mungkin bisa digantikan oleh orang lain, tapi itu tidak sepadan. Dan sulit untuk mempercayai orang yang ditemukan dengan santai. Jika mereka melihat identitas saya, mereka pasti akan menyerang saya. Atau mungkin ada perkelahian dan mereka melarikan diri tiba-tiba.
Chen Xiang menggelengkan kepalanya. Akan sangat bagus jika aku bisa pergi ke alam suci alkimia. Aku bisa mendapatkan perahu untuk Raja Abadi dan Raja Alkimia. Long Sui berkata, ya, ingat alam mendalam macan putih. Ayo kita undang kucing putih besar itu keluar. Kucing putih besar yang dia sebutkan adalah reinkarnasi macan putih Dewa Pembantaian. Sebelumnya, Chen Xiang masih bertanya-tanya mengapa macan putih bersembunyi di alam fana, karena ini adalah Ditian. Bisakah kamu memikirkan cara yang lebih dapat diandalkan? Undang harimau putih keluar dari gunung, menurutmu aku Qinglong atau Xuanu? Lagi pula, bukankah itu hanya untuk berurusan dengan sekelompok anak muda? Apakah perlu mengundang membunuh dewa? Terlalu menindas orang-orang. Chen Xiang menggelengkan kepalanya, idenya sangat bagus, tetapi tidak realistis. Mengapa kamu tidak menemukan cara untuk meningkatkan kekuatanmu dalam 1 tahun, selamat dari 5 bencana nirvana, melepaskan singa besar dari Nether Abyss, dan kemudian mengubah orang ini menjadi manusia, kata Long Sui. Saya baru saja selamat dari bencana kedua nirvana, dan saya dapat meningkatkan 3 level utama dalam 1 tahun? Tidak mungkin. Chen Xiang menggelengkan kepalanya, juga sangat tidak realistis untuk menyelamatkan binatang api primordial. Di mana naga biru kecil di tanah suci kuno? Long Sui bertanya lagi. Naga keranjang kecil? Jika Lancang tahu, dia pasti akan memuntahkan seteguk darah lama. Aku tidak berani menemuinya dalam waktu singkat. Dia pasti tahu bahwa aku menipu sekelompok orang untuk mengganggunya, dan banyak orang tua yang setengah mati oleh saudara Lan, dia hanya akan membawa lebih banyak kebencian jika dia pergi. Chen Xiang berpikir, Liao berpikir, saya sebaiknya pergi ke alam mendalam macan putih untuk melihatnya, seharusnya ada banyak harimau besar yang kuat di klan prajurit macan putih. Dan kita sudah lama tidak melihat Shenzhen, kita bisa pergi dan melihat bagaimana jadinya harimau kecil ini. Bai Shenzhen adalah seekor harimau putih kecil yang Hua Xiang Yue bawa untuk dijinakkan oleh Chen Xiang saat itu adalah nama yang diberikan Bai Youyo padanya, dan dibawa kembali ke prajurit macan putih klan oleh Chen Xiang. Aku juga merindukannya, kata Long Sui sambil tersenyum. Chen Xiang mendengus pelan, Long Sui dan Bai Shenzhen, dua pecinta kuliner besar ini, makan banyak hal darinya. Saat pertama kali memasuki Lion Mountain, sepasang sarung tangan harimau putih berganti. Chen Xiang merasa bahwa harimau putih dan 10 kaisar langit harus saling mengenal. Dia ingin bertanya kepada harimau putih apakah dia bisa mengetahui sesuatu. Alam mendalam macan putih berada di benua Chenwu, yang berada di bawah wilayah laut dekat Xiayao Xianhai. Chen Xiang masuk dengan sekelompok besar orang dari sana terakhir kali. Tapi sejak Chen Xiang keluar dari dalam, pintu masuk itu ditutup, dan jika dia ingin masuk lagi, dia harus menggunakan Luo Tianmen. Setelah banyak teleportasi jarak pendek, butuh beberapa hari, dan dia akhirnya sampai di benua Chenwu. Perubahan di sini tidak terlalu besar, tetapi kekuatan berbagai sekte telah meningkat pesat. Dia awalnya ingin kembali ke Taiwumen, tetapi di luar kota Tianmen, dia merasakan aura yang kuat di dalam kota. Jadi dia pikir lebih baik melupakannya jika dia ditemukan terlalu dekat dengan Taiwumen. Semua yang diatur dengan cermat oleh Huang Jintian akan menjadi musnah itu berantakan. Sekarang Huang Jintian ingin dia melepaskannya dan melakukannya. Dia juga pergi ke kerajaan surgawi senjata ilahi. Awalnya dia ingin menemukan Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue, tetapi mereka tidak berada di kerajaan surgawi senjata ilahi, tetapi pergi ke Danxiang Taoyuan. Dia pergi ke Danxiang Taoyuan untuk mencari Hua Xiang Yue, tetapi mengetahui bahwa ketiga wanita itu bepergian bersama, dan dia tidak tahu kemana mereka pergi. Shending Tiangwo dan Danxiang Taoyuan juga dapat diundang, karena ini juga merupakan medan perang yang besar. Ada banyak pertempuran antara manusia, monster, dan monster sebelumnya. Chen Xiang berpartisipasi di dalamnya sekali, dan bahkan membunuh anggota klan Mo. Banyak pembangkit tenaga listrik. Chen Xiang tiba-tiba teringat bahwa klan Mo dan sekte iblis penghancuran kuno memiliki permusuhan terhadapnya, dan Raja Serigala Darah dari klan monster Serigala Darah telah mati di tanah liar dan misterius. Jika tidak, dia akan menjadi musuh besar lainnya. Setelah kembali ke benua Chenwu, Chen Xiang mengetahui bahwa 100.000 setan sebenarnya menjadi tempat yang sangat berbahaya, karena ada banyak setan yang membusuk dan mati di dalamnya, membentuk penghalang, dan dia hanya bisa terbang melewatinya dari ketinggian.
Chen Xiang datang ke sekitar Pulau Lianhua, lautan di sini telah menghilang, tetapi ada banyak urat mineral yang terkubur jauh di bawah tanah. Mungkin di sini. Chen Xiang mengeluarkan Luo Tianmen untuk mengkonfirmasi lokasinya, meskipun tempat dia berada adalah gunung besar, tapi ini adalah tempat di mana dia memasuki alam mendalam macan putih saat itu. Mendorong Luo Tianmen, Chen Xiang berhasil membuka pintu ruang angkasa. Setelah dia masuk, dia muncul di samping sungai kecil, berdiri di tanah di tepi sungai, menyaksikan sungai kecil mengalir perlahan, menghisap aroma bunga yang menawan di sekitarnya. Dia benar-benar ingin berada di sini. Lingkungan di sini sangat bagus setelah tinggal selama beberapa waktu. Ini adalah alam mendalam harimau putih, tetapi berbeda dari apa yang dia lihat ketika dia masuk. Pada saat itu, dikelilingi oleh es dan salju, tetapi sekarang menjadi negeri dongeng yang dipenuhi kicau burung dan bunga, penuh dengan musim semi dan vitalitas. Saat Chen Xiang masuk, dia melihat seorang lelaki tua muncul entah dari mana, dan dia datang dengan senyum ramah di wajahnya. Orang tua ini adalah kepala keluarga klan Macan Putih San, Bai San. Adik laki-laki, kamu akhirnya sampai di sini. Gadis kecil Zhen ingin menemukanmu sepanjang hari, kata Bai San sambil tersenyum. Tak terduga, berdiri bersamanya membuat orang merasa menyeramkan. Bab 915 Murid Besar. Chen Xiang mengikuti Bai San ke pohon raksasa setebal gunung. Pohon raksasa ini memiliki beberapa lubang, dan dia menduga pasti ada orang yang tinggal di dalamnya. Kapan kucing putih besar ini berubah menjadi monyet? Mereka semua hidup di pohon. Long Shui sangat bingung. Chen Xiang dengan hati-hati melihat pohon raksasa di depannya dengan batang seperti pilar dan mahkota yang dapat menutupi langit. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan vitalitas yang kuat dari pohon besar ini, dan dia juga telah menyerap sejumlah besar pohon. Jumlah sari tanaman. Klan Bai Husan benar-benar berubah. Chen Xiang duduk di bangku di bawah pohon besar, menunggu Bai San memanggil Bai Shenzhen keluar. Setelah beberapa saat, Chen Xiang melihat sehelai daun besar jatuh dari udara. Daun ini sebesar tempat tidur, dan jatuh dengan lembut. Bayangan putih bergegas dari daun besar. Ternyata adalah seorang gadis berusia 4 atau 5 tahun, di salah satu tangannya yang kecil memegang buah dengan banyak bekas gigitan kecil. Dia memeluk Chen Xiang, dan dengan lembut dan indah itu. Suara Jiao Didi berteriak, "Tuan, Zhen sangat merindukanmu." Chen Xiang menurunkan gadis kecil yang lucu itu dan menatapnya dengan hati-hati. Bai Shenzhen berubah menjadi bentuk manusia, tapi dia terlalu kecil. Dia ternyata adalah seorang gadis kecil berusia sekitar 4 tahun. Dia mengenakan gaun putih halus. Wajah bulatnya sangat imut, matanya yang berair-berair, dan mulutnya penuh air mata. Masih ada sisa jus yang menempel di sampingnya. Chen Xiang menyentuh wajah kecilnya, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu ingin makan buahku?" Bai Shenzhen menjulurkan lidahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Di mana itu?" "Aku sangat merindukanmu, dan aku bersamamu, saya bisa makan makanan enak sepanjang hari, itu adalah hari yang membahagiakan." Jadi kamu benar-benar rakus, terinfeksi oleh naga kecil rakus itu. Chen Xiang tersenyum, mengeluarkan beberapa buah spiritual, dan beberapa pil binatang misterius membuat si kecil gadis menari dengan gembira. "Jangan panggil aku tuan, aku telah membatalkan kontrak tuan pelayan denganmu. Jika kamu memanggilku seperti itu lagi, orang tuamu akan memukuliku." Chen Xiang sangat khawatir, orang tua gadis kecil ini sangat kuat. Bai Shenzhen memutar mata kecilnya, mencibir bibirnya, dan berkata dengan senyum nakal, "Jika kamu memberiku makanan lagi, aku tidak akan memanggilmu tuan. Kamu akan menjadi kakak laki-lakiku mulai sekarang." "Oke, kenapa tidakkah kamu menderita? Ayah dan ibu, untuk menjadi kakak laki-laki gadis kecilmu, ambillah." Chen Xiang mencubit wajahnya, dan mengambil beberapa buah spiritual. Ini tidak terlalu tinggi, tetapi tidak buruk. Setidaknya Bai Shenzhen sangat bagus, saya menyukainya. Chen Xiang tidak pernah kekurangan hal-hal ini. "Saudaraku, apakah kamu akan menemukan nabi? Aku akan mengantarmu ke sana, ayo." Bai Shenzhen melompat ke atas daun besar yang terbang. Chen Xiang sangat senang memiliki seorang gadis kecil yang lucu yang menyebut dirinya saudara laki-laki, dan bergumam dalam hatinya, mereka semua adalah gadis kecil, mengapa ada kesenjangan seperti itu antara naga tertentu dan yang lainnya saat itu? Serakah, tidak sopan, setiap hari dia suka menyombongkan diri, dan dia sangat terangsang. Mungkinkah aku yang kamu bicarakan?
Long Shui tiba-tiba sangat kesal. Aku tidak menyangka kamu begitu sadar diri, aku sedang membicarakanmu, naga kecil. Chen Xiang tertawa. Aku Kaisar Naga Langit yang agung, dan aku bahkan tidak repot-repot membandingkan diriku dengan kucing putih kecil ini. Long Shui mendengus. Ngomong-ngomong, di mana Sister Long? Aku sangat merindukannya. Bai Shenzhen memanipulasi daun besar itu, mengarahkan Chen Xiang untuk meluncur di sekitar pohon besar, memungkinkan Chen Xiang merasakan pemandangan indah di sini dengan lebih jelas dan menyerap tumbuh-tumbuhan yang lebih lebat. Esensi. Xiao Shenzhen, adikku juga sangat merindukanmu. Long Shui tiba-tiba berlari keluar, menyebabkan daun besar itu jatuh tiba-tiba. Setelah Bai Shenzhen menstabilkan daun itu, dia melemparkan dirinya ke tubuh Long Shui, bergesekan dengan tubuh Long Shui. Dada bangga. Pelakunya. Chen Xiang melirik ke dada Long Shui, dan bergumam, dia merasa benda ini membuat daun besar terbang sangat lambat. Shenzhen kecil, apakah kamu ingin minum nenek? Melihat Bai Shenzhen membenamkan kepalanya di dadanya, Long Shui terkikik genit, jangan mengajar anak-anak nakal, kata Chen Xiang tegas. Kamu cemburu pada Xiao Shenzhen? Wajah kecil dan cantik Long Shui penuh dengan rasa puas diri. Saya hanya makan buah dan tidak minum susu lagi, tetapi jika Sister Long memilikinya, saya juga ingin mencoba susu naga. Bai Shenzhen berkata sambil tersenyum main-main. Long Shui tersenyum genit dan membuka kancing roknya, memperlihatkan sebagian besar payudaranya yang seperti batu giok, dan kemudian buru-buru menutupi pakaiannya, membuat Chen Xiang mengutuk dalam hati. Kakak tidak ingin melihat kucing putih besar itu, aku pergi dulu, dan lain kali aku akan memberimu susuku. Long Shui menyentuh wajah kecil Bai Shenzhen, memberinya beberapa buah, dan kemudian memasuki cincin Yu Yao. Selong kecil, kamu tahu cara mengajar orang jahat? Chen Xiang mendengus. Daun besar melayang ke dalam lubang pohon besar di ketinggian pohon raksasa. Bai Shenzhen menurunkan Chen Xiang dan pergi. Dia tidak berani memasuki kediaman Bai Hu sesuka hati. Tetapi Chen Xiang bisa, karena Chen Xiang disetujui oleh Bai Hu. Kamu akhirnya sampai di sini. Bai Hu berjalan keluar dari dalam lubang pohon. Chen Xiang melihat pemuda yang tampak biasa ini lagi. Dia terlihat sangat biasa, tanpa momentum apapun, tetapi dia adalah macan putih yang berinkarnasi. Apakah kamu sudah lama menungguku? Tanya Chen Xiang. Ya. Aku tahu satu atau dua hal tentang dunia luar, jadi menurutku kamu seharusnya datang lebih awal, Bai Hu tertawa. Dia membawa Chen Xiang ke ruang tamu kecil, dan menuangkan air untuk Chen Xiang, yang membuat Chen Xiang tersanjung. Pada saat ini, Chen Xiang tiba-tiba ingin mengundang Bai Hu keluar dan mengajak Bai Hu untuk berpartisipasi dalam pembicaraan 3 wilayah, sungguh hal yang keren. Mengapa senior menungguku? Menurutmu mengapa aku akan datang? Chen Xiang merasa sangat aneh. Kamu telah memperoleh teknik membunuh langit dan bumi, itu seharusnya menjadi teknik membunuh bumi. Bai Hu berkata, kamu telah ke Gunung Singa. 10 Kaisar Langit adalah seekor singa, harimau putih ini mungkin benar-benar ada hubungannya dengan 10 Kaisar Surga. Chen Xiang mengangguk, pertama kali saya menginjakkan kaki di Gunung Singa, tangan Dewa Pembunuh membuat saya melepaskan aura pembunuh yang kuat. Sebenarnya, tangan Dewa Pembunuh bukanlah senjata ilahi harimau putih yang lengkap, tetapi hanya setengahnya, kata-kata Bai Hu membuat Chen Xiang tertegun sejenak. Tangan pembunuh dewa ini sebenarnya hanya setengah dari senjata ilahi macan putih, dan sekuat itu, ketika dia tidak menggunakan pedang pembunuh iblis King Long, senjata ilahi macan putih memberinya banyak kekuatan, membuat tangannya lebih kuat dan lebih kuat dengan tangan kosong. Sangat mudah untuk mengambil pedang putih itu. Chen Xiang tiba-tiba memikirkan sesuatu yang buruk, dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata, mungkinkah separuh lainnya bersama 10 Kaisar Langit? Bai Hu terkekeh, Anda menebak dengan benar, ketika Anda melangkah ke Lion Mountain, itu beresonansi dengan separuh lainnya, jadi ada perubahan. Mengapa di Kaisar 10 Langit? Karena Chen Xiang sudah tahu bahwa ada separuh lainnya, dia harus menemukan separuh lainnya, kalau tidak, dia akan melakukannya. Aku meminjamkannya kepada bajingan ini. Sayang sekali dia tidak mengembalikannya kepadaku dan membawanya ke dalam kubur. Sangat sulit bagiku untuk masuk ke tempat hantu itu, Bai Hu menghela nafas. Apa? Kaisar 10 Langit benar-benar bajingan.
Chen Xiang melihat sarung tangan harimau putih di kedua tangannya, dan bergumam, bagaimana kamu bisa meminjamkan barang semacam ini kepada orang lain dengan santai? Dia bukan orang lain, dia adalah anggota klan prajurit macan putihku, jadi dia bisa dianggap sebagai murid besarku. Kata Bai Hu. Chen Xiang hampir tidak bisa duduk diam, 10 kaisar langit yang legendaris ternyata adalah murid tertua Bai Hu. Bai Hu ini benar-benar barang antik. Sebenarnya aku merasa sedikit bersalah tentang masalah ini, karena kamu mengalahkanku dan pantas mendapatkan senjata ilahi macan putih yang lengkap, jadi aku sedang memikirkan bagaimana cara menebusmu, kata Bai Hu. Menebusku? Chen Xiang tertawa diam-diam di dalam hatinya, dia harus pergi ke makam kaisar tidak peduli apa, dan dia pasti akan dapat menemukan separuh prajurit ilahi macan putih lainnya. Untuk menebusnya, dia sudah berpikir tentang hal itu sekarang. Melihat senyum suram Chen Xiang, Bai Hu punya firasat buruk. Bab 916 mencari Li Baojun. Sekarang Bai Hu melihat bahwa Chen Xiang datang kepadanya bukan karena urusan Kaisar 10 Surga, tetapi karena alasan lain. Melihat ekspresi jahat Chen Xiang, dia merasa bahwa dia telah melompat ke dalam jebakan tanpa sadar, dan situasi berbahaya ini masih ada. Senior Bai Hu pantas menjadi makhluk tertinggi, jadi tidak perlu menebusnya, itu hanya akan menghancurkanku. Chen Xiang tersenyum, mengganti topik, dan berkata lagi, tapi aku butuh sedikit bantuan dari senior sekarang. Untuk senior, ini hanya masalah sedikit usaha. Bai Hu merasa bahwa dia berhutang pada Chen Xiang senjata ilahi macan putih, karena bahkan dia tidak bisa mengeluarkan separuh senjata ilahi macan putih lainnya sekarang, jadi sekarang dia memutuskan untuk melakukannya. Biarkan Chen Xiang curang sekali. Ada apa? Selama itu masih dalam kemampuanku, aku pasti akan membantumu, Bai Hu menyetujui dengan lugas. Chen Xiang tertawa dan berkata, saya ingin berpartisipasi dalam pembicaraan yang diadakan oleh kekuatan kuat di 3 domain manusia dan iblis. Tetapi jika saya ingin berpartisipasi, saya memerlukan beberapa syarat. Saya membutuhkan orang yang kuat untuk duduk di kota. Jika tidak nyaman bagi senior, Anda dapat meminjam saya orang yang kuat. Konferensi 3 domain yang Anda sebutkan. Saya tahu sesuatu tentang itu. Karena ini adalah pertemuan untuk pembicaraan damai antara manusia, iblis, dan iblis, aku ingin pergi dan melihatnya. Aku akan pergi bersamamu ketika waktunya tiba. Bai Hu mengangguk, itu tidak sulit baginya. Chen Xiang mengucapkan terima kasih berulang kali, tetapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia hampir menangis kegirangan. Anak ini telah memprovokasi banyak orang di luar, dan banyak orang mungkin akan menggangguku saat itu, jadi. Bai Hu melambaikan tangannya, jangan khawatir, aku akan membantumu menyelesaikannya ketika waktunya tiba. Chen Xiang dengan hormat berkata, terima kasih, senior. Saya akan datang kepada Anda lagi ketika pembicaraan 3 wilayah akan dimulai. Jangan harap saya akan membawa Anda ke makam kaisar. Kisies makam itu tidak mudah untuk dimasuki, kata Bai Hu. Ki membunuh? Ini adalah nama kaisar 10 langit, dan ini adalah pertama kalinya Chen Xiang mengetahui bahwa bahkan Ji Meisian dan Zhao Yixuan tidak mengetahui nama kaisar 10 langit. Kaisar 10 Surga adalah murid tertua Bai Hu. Bai Hu pasti tahu banyak tentang Kaisar 10 Surga, meskipun Chen Xiang ingin tahu, tetapi tidak mudah untuk bertanya sekarang. Kaisar 10 Langit benar-benar mati? Bagaimana dia mati? Masuk akal bahwa keberadaan yang begitu kuat tidak mungkin mati. Chen Xiang sangat bingung. Meskipun dia tidak mengatakannya, Bai Hu melihat keraguan di wajahnya. Mengenai periode sejarah itu, saya tidak ingin membicarakannya sekarang. Singkatnya, ketika era berikutnya datang, periode sejarah itu akan muncul kembali. Kata Bai Hu adalah bagian yang telah digali oleh keluarga Duan selama bertahun-tahun adalah detail jatuhnya Kaisar 10 Langit dan disintegrasi di Tian. Setelah Chen Xiang mengucapkan selamat tinggal kepada Bai Hu, dia melompat turun dari lubang pohon, dan Bai Shenzhen yang nakal mengendarai daun besar itu dan terbang untuk menangkap Chen Xiang, dan dia tidak lupa meminta makanan dari Chen Xiang. Chen Xiang sangat menyukai gadis kecil cantik ini, meskipun dia sedikit nakal dan serakah, dia polos dan imut, tidak seperti naga putih yang berpura-pura lembut dan centil di Uyao Ring. Setelah mengobrol sebentar dengan Bai Shenzhen, dia menyadari bahwa pohon besar ini dibawa oleh harimau putih,
memberikan banyak kekuatan hidup untuk seluruh alam mendalam macan putih, dan merupakan sumber kehidupan dari alam mendalam ini, jadi ini juga tempat terlarang, dan tidak ada klan prajurit macan putih lain yang bisa melakukannya. Masuklah sesuka hati, dan Bai Shenzhen adalah Baihu termuda, yang dikirim ke sini untuk diajar oleh Baihu. Kesuburan klan prajurit macan putih sangat lemah, sehingga pria kecil seperti Bai Shenzhen sangat berharga, dan juga dicintai oleh klan prajurit macan putih. Bai Shenzhen tidak bisa meninggalkan area yang ditutupi oleh pohon besar, jadi dia tidak bisa mengirim Chen Xiang terlalu jauh. Ketika mereka berpisah, gadis kecil itu masih menangis. Bai Shan datang menjemput Chen Xiang, meskipun kekuatan Chen Xiang adalah yang terburuk di klan macan putih, namun Bai Shan tahu betapa sulitnya mendapatkan senjata ilahi macan putih, dan banyak harimau putih kuat di klan macan putih telah mencobanya. Itu menantang macan putih, namun gagal pada akhirnya. Klan prajurit macan putih menghormati yang kuat, jadi Bai Shan sangat sopan kepada Chen Xiang, dan meminta Chen Xiang untuk tinggal sebentar, menunggu harimau putih muda yang keluar untuk kembali, dan kemudian mereka bisa belajar dari masing-masing. Lainnya, Paman Patriark, bagaimana nabimu tahu tentang dunia luar? Apakah dia sering keluar? Tanya Chen Xiang, Baihu sepertinya sangat mengenal dunia luar. Ini terutama karena kami mengirim seseorang keluar untuk menanyakan dan kemudian melaporkannya kepadanya, tetapi bahkan jika kami tidak melakukan ini, dia akan tahu, kalau tidak, dia tidak akan memanggilnya nabi. Bai Shan berkata sambil tersenyum, kamu nak. Masalah di luar sangat besar, dan semua anak nakal di klan kami ingin bersaing denganmu. Chen Xiang berkata, hei, jika ada kesempatan, aku juga ingin bertarung dengan mereka. Ingin menanyakan sesuatu padamu, jika Xing Baihu ingin melihat nabimu, maukah kamu menerimanya? Itu keinginan. Tidak ada berita sama sekali. Pernahkah kamu melihat harimau bintang kosong? Bai Shan bertanya dengan sangat serius. Saya pernah melihatnya. Di dunia pil suci, namanya Bai Xing. Dia sangat kuat. Dia bahkan membantu saya memanggil bintang, kata Chen Xiang. Benarkah? Saya akan segera melapor kepada Nabi dan memintanya menemukan cara untuk menghubungi macan putih di alam pil suci. Bai Shan menjadi bersemangat dan pergi. Chen Xiang mengeluarkan Luo Tianmen, membuka pintu luar angkasa, dan meninggalkan alam mendalam macan putih. Nabi, masuk akal bahwa upacara yang sangat rumit diperlukan untuk membangunkan macan menatap kosong. Upacara itu hanya dapat dilakukan oleh Anda atau para tetua dan leluhur dari klan macan menatap kosong. Mungkinkah itu? Bahwa masih ada leluhur dan tetua di klan harimau kosong menatap? Saat itu dalam pertempuran di Tian, seluruh wilayah bintang dihancurkan, dan klan harimau kosong bintang masih memiliki warisan, kata Bai Shan. Baihu mengerutkan kening dan berkata, saya juga menganggap ini sangat aneh. Saya hampir putus asa selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka ini sebenarnya ada di alam pil suci. Adapun upacara kebangkitan, semua naga suci dari klan naga kekaisaran mengetahuinya. Diperkirakan naga putih kecil itu menyuruh anak itu untuk membantunya bangun. Segera beritahu alam pil suci dan biarkan mereka menyelidikinya. Jelas, saya akan menemuinya secara langsung ketika saatnya tiba. Baihu sangat mementingkan darah warisan, misalnya, Bai Shenzhen saat ini dapat dibimbing secara pribadi olehnya, dan banyak generasi muda klan Baihu Shan telah tumbuh di bawah bimbingannya. Setelah Chen Xiang meninggalkan alam mendalam macan putih, dia segera kembali ke kota Pil. Dia harus menemukan Li Baojun sekarang. Dia tidak tahu apakah Li Baojun telah naik, kalau tidak, dia harus mencari Pil King lain yang dapat diandalkan. Sepertinya kita hanya bisa mencoba memancing orang tua ini keluar dengan bahan obat tingkat tinggi. Chen Xiang datang ke tempat hadiah diumumkan, yaitu menara tinggi yang dibangun oleh Dan Meng. Gunakan buah panjang umur, akhirnya saya membuat salinannya. Sumei Yao berkata, buah panjang umur adalah buah peri, dan mengkonsumsi banyak cairan kreatif. Bab 917 Alkimiawan Hebat. Chen Xiang mengeluarkan perintah hadiah untuk orang hilang di aula, dan banyak orang di sini juga mengeluarkan perintah seperti itu, dan hadiah tertinggi adalah ratusan juta spar. Tentu saja dia tidak menggunakan buah panjang umur sebagai hadiah, dia hanya berencana menggunakan buah panjang umur untuk memancing Li Baojun keluar, tetapi hadiahnya tidak rendah. Itu adalah pil tempering tubuh Suanyuan, badi tempering kelas atas tingkat bumi.
Pil, bagi sebagian orang yang sangat membutuhkan di mata, itu lebih berharga daripada pil penyelamat jiwa. Perintah hadiah berburu orang yang dikeluarkan oleh Chen Xiang mengatakan bahwa dia sedang mencari seorang lelaki tua untuk menilai dan membantu alkimia. Ada potret lelaki tua itu di pesanan hadiah, dan gambar buah panjang umur. Yang berarti bahwa orang tua bisa memurnikan buah panjang umur menjadi pil. Jika dia dapat menemukan seseorang, Chen Xiang berjanji akan memberi Dan Meng pil tempering tubuh Suanyuan sebagai hadiah, jadi Dan Meng segera menyebarkan berita tersebut. Tidak ada yang mengenal Li Baojun, tetapi buah panjang umur dikenali oleh banyak alkemis tua, terutama Raja Alkimia di keluarga Tongtian dan Alam Suci, yang keluar masuk menara alkimia beberapa kali sehari, ingin bertemu Chen Xiang dan lihat sendiri buah Wansho itu, bentuk buahnya. Memakan buah panjang umur secara langsung dapat menambah umur 10.000 tahun. Bagi banyak orang yang tidak dapat menerobos, ini adalah sesuatu yang dapat mengubah hidup mereka melawan langit. Dengan masa hidup 10.000 tahun, bahkan manusia fana pun dapat menjadi roh setelahnya. Hidup 20.000 tahun, apalagi orang yang mengembangkan Tao? Ada banyak makhluk abadi di alam manusia. Semuanya turun dari surga, belum lagi makhluk abadi ini, bahkan para raksasa dari kekuatan besar di atas langit. Saya khawatir mereka akan menangkap mereka seperti orang gila. Amalan memang bisa membuat manusia berumur panjang, namun tidak abadi, apalagi jika tidak bisa menembus budidayanya sendiri. Selama terlalu lama mandek maka akan cepat mati karena usia tua, jika bisa menambah umurnya tetap akan bertambah. Punya kesempatan hidup. Kamu bisa meregenerasi tipe orang seperti ini, dan tipe orang seperti ini biasanya adalah orang tua yang sangat kuat. Ini adalah reaksi yang dibutuhkan Chen Xiang. Dia tahu bahwa banyak orang akan membantu menyebarkan berita ini, dan bahkan mungkin sampai ke surga pada saat itu. Buah umur panjang bahkan lebih penting lagi bagi para alkemis. Bahkan di surga, bahan obat tingkat keabadian sangat langka. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk memurnikan bahan obat tingkat keabadian, bahkan alkimia tidak akan mampu menanggungnya. Chen Xiang memperhitungkan bahwa Li Baojun hanyalah seorang raja alkimia, bahkan jika dia tidak bisa memperbaiki ramuan, dia akan dipaksa keluar oleh perintah hadiah ini. Dia juga meninggalkan beberapa kode dalam urutan hadiah, selama Li Baojun melihatnya, dia pasti akan mengenalinya. Untuk menemukan Li Baojun, Chen Xiang masih harus tinggal di kota pil. Dia awalnya berencana untuk belajar bagaimana memperbaiki pil tingkat bumi kelas atas, tetapi dia hanya mencoba metode pemurnian ganda dalam pikirannya, dan dia berhasil. Dikalahkan secara langsung. Kesulitannya sangat tinggi. Terlalu besar. Anda baru saja menguasai latihan 2 tahap, ketika Anda bisa menggunakan latihan tahap kedua untuk melakukan apapun yang Anda inginkan, maka pelajari latihan 3 tahap, kata Sumeyao. Alkimia tingkat tinggi tidak hanya sulit untuk menangani bahan obat, tetapi juga memiliki banyak variabel yang tidak diketahui. Chen Xiang merasa bahwa meskipun dia menguasai metode pemurnian 3 permainan, dia tidak akan dapat dengan sempurna menyempurnakan bahan obat tingkat tinggi tingkat bumi. Alkimia tingkat. Pada saat itu, dia hanya akan sama dengan alkemis lainnya. Hanya dapat menghasilkan 1 pil. Dia merasa bahwa jika dia ingin memanfaatkan sepenuhnya bahan obat untuk alkimia, dia setidaknya harus menguasai alkimia latihan 4 kali lipat. Sehingga dia bisa membuat alkimia kelas atas dari pil tingkat prefektur menghasilkan lebih banyak pil dan menggunakan obatnya. Bahan tanpa membuang-buang. Banyak alkemis yang ingin cepat sukses. Pil bermutu tinggi tingkat prefektur hanya mengejar produksi pil, bukan kualitas, sehingga harga pil berkualitas tinggi lebih dari 2 kali lipat harga pil berkualitas rendah. Gunakan waktu ini untuk mempelajari seni pemurnian surgawi dan seni membunuh dewa. Chen Xiang menyewa sebuah rumah kecil dan mulai mempelajari seni pemurnian surgawi. Dia tenggelam di dalamnya selama beberapa hari dan lupa pergi ke Danmeng untuk lihatlah apakah ada berita. Ini sangat kuat. Tidak heran bahkan Kaisar Agung 10 Surga hanya belajar sedikit, teknik alkimia hari ini benar-benar terlalu kuat. Chen Xiang menontonnya selama beberapa hari, takjub lagi dan lagi. Seberapa kuatnya? Sumeyao sangat ingin tahu tentang ini. 2 hari ini namanya Chen Xiang, dan Chen Xiang tidak terlalu memperhatikannya. Memurnikan guntur langit menjadi alkimia, memurnikan gunung dan sungai menjadi alkimia, memurnikan binatang buas yang kuat menjadi alkimia,
menyerap berbagai energi dari dunia untuk membuat alkimia, memurnikan matahari, bulan dan bintang menjadi alkimia, gumam Chen Xiang. Dia mengatakan itu jika dia tidak memiliki seni pemurnian. Dia tidak akan mempercayai ide-ide konyol seperti itu sama sekali. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Su Meiyao juga tidak dapat mempercayainya, tetapi teknik alkimia hari ini telah dipraktikkan oleh 10 kaisar langit sebelumnya, dan dia masih belum mempelajari semuanya. Saya tidak tahu, kaisar 10 surga mungkin dapat melakukan sebagian kecil. Chen Xiang menghela nafas. Seni pemurnian hari ini sangat mendalam, dan membutuhkan banyak kekuatan untuk dijelajahi, hanya berdasarkan padanya sekarang, mari kita lihat pendahuluan atau apalah oke. Bukankah teknik alkimia hari ini tidak berguna bagimu sekarang? Apakah ada teknik alkimia yang cocok untuk dipelajari orang? Su Meiyao mendengus genit. Dia merasa hanya dewa yang bisa melakukan apa yang dikatakan Chen Xiang sebelumnya. Ya, ini adalah teknik kecil, yaitu memurnikan beberapa bahan obat sekaligus, sehingga banyak pil dapat dimurnikan dalam satu waktu. Selain itu, saya tidak perlu bergantung pada tungku alkimia untuk memurnikannya. Saya dapat memperbaikinya dan menambahkan tungku harta karun Yanlong, sehingga lebih mudah, kata Chen Xiang. Ini bagus sekali, bisa mempercepat kecepatan alkimia sang alkemis, khusus untukmu. Su Meiyao memuji. Chen Xiang juga menganggap metode ini bagus, karena dia memiliki banyak bahan obat, dan untuk mendukung sekte atau toko ramuan, akan sangat sulit baginya untuk membuat alkimia sendiri. Apakah masih ada lagi? Su Meiyao bertanya lagi. Chen Xiang menggelengkan kepalanya, saya tidak membaca yang berikutnya. Apa yang saya baca sebelumnya adalah tentang menyempurnakan pil semacam itu. Sekarang saya akan mencoba memperbaiki beberapa pil sekaligus. Dia meminta Su Meiyao untuk memproses 3 batch. Pil pendirian yayasan, jika dia ingin membuat sekte, pil pendirian yayasan dalam jumlah besar sangat penting. Pil pendirian yayasan adalah pil tingkat cuan tingkat rendah. Akan lebih mudah bagi Chen Xiang untuk memurnikan hanya 1 tungku, tetapi sekarang dia ingin memurnikan 3 tungku pada saat yang bersamaan. Ada 3 kumpulan bahan obat yang mengambang di ruang rahasia. Sebelumnya, Chen Xiang mencoba memurnikannya secara bersamaan menggunakan tungku ajaib-ajaib dan tungku alkimia, tetapi sekarang dia ingin menggunakan 3 tungku ajaib-ajaib untuk memurnikan ketiga tungku tersebut. Pil yang memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kesadaran spiritual. Teknik alkimia hari itu harus dipelajari oleh seseorang dengan kesadaran spiritual yang kuat, jika tidak maka teknik tersebut tidak akan digabungkan dengan teknik membunuh dewa. 3 bahan obat yang ditangguhkan ditempatkan di 3 tungku alkimia transparan. Chen Xiang mengeluarkan api, dan mulai mencium bahan obat tersebut. Ketika Chen Xiang melewati bencana yang tiada taranya, dia bergabung dengan benih api bencana, membuat jiwa api Qian Kun lebih kuat di bawah kendalinya yang luar biasa. Api Qian Kun yang dia lepaskan langsung melelehkan bahan obat dari pil pendirian yayasan, dan aura obat. Dan bubuk obat dipisahkan. Inilah kelebihan jiwa api, nyala api dapat langsung mencium bahan obat, namun tidak mempengaruhi bahan obat. 3 kelompok cahaya biru yang bersinar berputar-putar di ruang rahasia, dan setiap kali mereka membuat lingkaran, cahaya biru itu bersinar dengan sangat terang, sangat menyilaukan, seperti 3 bintang di langit malam. Alkimia macam apa ini? Jika kamu tidak tahu tungku ajaib, bisakah kamu mempelajarinya? Su Meiyao sangat ingin melihat di cincin You Yao, dan berharap dia bisa mulai mempelajarinya sekarang. Ini namanya daun alchemy, dan bisa memurnikan hingga 10.000 eksemplar sekaligus. Hehe, menakutkan kan? Tapi menurut seni Tian Lian, ini bukan untuk memurnikan pil, tapi untuk memurnikanku sebelumnya. Dikatakan. Bab 918 10 penyempurnaan. Alkimia dawan, sekaligus menyempurnakan Wan Lu dan Su Meiyao merasa kaget saat memikirkan adegan itu. Chen Xiang hanya menyempurnakan 3 tungku, kecemerlangan semacam itu memberi dampak visual yang kuat kepada orang-orang, belum lagi 10.000 tungku, 100 tungku dapat membuat orang takut sampai mati. Ngomong-ngomong, ada beberapa pola roh yang ditambahkan dalam teknik alkimia, tapi saya belum melihat bagian itu. Kata Chen Xiang, dia hanya mencoba menyempurnakan pil Xiantian 9 Yuan sebelumnya, dan kemudian saat menyempurnakannya. Alkimia dia juga ingin menambahkan beberapa pola roh untuk meningkatkan efeknya,
tetapi dia menemukan bahwa banyak formasi pola roh tidak cocok untuk alkimia. Dia telah mengumpulkan cukup banyak pola dan formasi roh, hanya dapat dikatakan bahwa pola roh untuk alkimia terlalu sedikit, jika perlu, dia perlu mengembangkannya sendiri. Tentu saja, jika dia mempelajari kitab suci itu, dia mungkin mendapatkan terobosan besar. Dengan cara ini, pegunungan Singa Kaisar 10 Langit pasti dibuat olehnya menggunakan metode ini. Long Shui menebak. Chen Xiang terkejut, dan hampir kehilangan akal, menyebabkan 3 awan kabut menyebar. Tetapi dengan pengalamannya yang kaya dalam menangani masalah sulit, dia berhasil menenangkan diri. Sangat mungkin, karena seni pemurnian surga tidak hanya memurnikan gunung, sungai, dan bumi menjadi pil, tetapi juga untuk memurnikan gunung, sungai, dan bumi. Dengan menyerap kekuatan langit dan bumi, itu dapat menggantikan langit dan bumi untuk memurnikan segala sesuatu, dan menambahkan beberapa bahan yang kuat saat memurnikan. Formasinya bisa berupa gunung singa itu, kata Chen Xiang. Itu terlalu menakutkan. Tampaknya Kaisar 10 Langit telah belajar dengan baik. Iblis wanita seperti Bai Youyo ketakutan. Awalnya, dia mengira Kaisar 10 Langit menghabiskan waktu yang lama dan banyak tenaga untuk membangun gunung singa itu, tapi jika Anda menggunakan teknik pemurnian hari itu, Anda bisa membuatnya sendiri. 3 tungku pil pendirian yayasan berhasil dengan sangat cepat. 4 pil dalam 1 tungku, ada 12 pil di sini. Alkimia Dawan ini memerlukan penguasaan alkimia tanpa bergantung pada tungku alkimia terlebih dahulu, kemudian mengendalikan beberapa tungku alkimia pada saat yang bersamaan, yang memerlukan beberapa keterampilan mengendalikan api dan menggunakan kesadaran spiritual, yang tercatat dalam alkimia Dawan. Terlalu mudah bagi Chen Xiang untuk memperbaiki 3 tungku, karena dia sudah memiliki fondasinya. 10 tungku. Ini pasti sangat sulit. Chen Xiang mengeluarkan 10 bahan obat pil pembangun fondasi, menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan bahan obat ini agar mengapung di ruang rahasia, dan kemudian melepaskan 10 tungku ajaib-ajaib untuk menampung obat ini. Bahan 10 tungku pil pembangun fondasi mudah untuk disuling. Bagaimana dengan 10 tungku pil binatang yang dalam? Long Shui membayangkan adegan di mana Chen Xiang dapat memurnikan ribuan tungku pil binatang yang dalam pada satu waktu. Dapat berguling di atasnya. Keuntungan lain dari mempelajari Dawan Alchemy adalah dapat membuatnya terbiasa dengan penggunaan kesadaran spiritual, meskipun ia memiliki kesadaran spiritual yang sangat kuat. Namun jika ia tidak mengetahui keterampilan menggunakannya, itu hanya pajangan saja, seperti sebuah pria dengan banyak kekuatan. Pria kuat, yang tidak tahu bagaimana menggunakan seni bela diri untuk mengerahkan kekuatannya, hanya membutakan kekuatannya dengan sia-sia. Jadi Chen Xiang perlu melakukan banyak latihan di bidang ini, sehingga dia dapat mengendalikan kesadaran ilahi yang kuat sesuai keinginannya. Ruang rahasianya agak kecil, 10 tungku pil pembangun pondasi dibagi menjadi 2 baris dan sangat ramai, bahan obat telah dilebur menjadi aura obat, dan Chen Xiang mengendalikan fusi aura obat dan bubuk obat untuk membentuk 10 kelompok cahaya biru yang meledak, seperti 10 cahaya biru kecil seperti matahari. Seluruh ruang rahasia dipenuhi cahaya biru. Pada saat ini, Chen Xiang berkeringat banyak, alisnya berkerut, dan alisnya masih bergerak-gerak. Dia menemukan bahwa dia memiliki perasaan spiritual yang kuat, tetapi sangat tidak berdaya untuk mengendalikannya. Dia harus menggunakan kekuatannya untuk menekan siklon itu, tetapi situasinya sama. Dia memiliki mana yang besar, dan dia dapat menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan segel Tianlong yang sangat kuat, tetapi sangat sulit baginya untuk mengontrol dan menyempurnakan dengan hati-hati. 10 pil tungku sulit, biarkan dia kesulitan melakukannya. Gagal. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang merasakan hal ini, bukan karena dia tidak memiliki cukup pengetahuan, kekuatan, atau kurangnya pengalaman, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya sendiri. Jangan berkecil hati, selalu baik untuk menemukan kekuranganmu sendiri. Setidaknya kamu bisa memperbaikinya sekarang, kamu bisa meminjam Grade 1 Alchemy untuk berlatih dengan baik. Su Meiyao secara alami tahu alasan kegagalan Chen Xiang. Junior Sister benar, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik sekarang. Bai Youyo juga menyemangati yang lain. Selama bertahun-tahun, kedua gadis itu seperti ini, yang juga membuat Chen Xiang selalu penuh motivasi setelah kegagalan. Jika kamu mempelajarinya dengan baik,
kamu mungkin bisa menggunakan teknik transformasi untuk memunculkan lebih banyak trik. Kamu bisa menggunakan teknik alkimia yang hebat ini untuk meletakkan dasar yang kokoh bagimu. Aku akan mengajarimu setelah kamu berhasil menyempurnakan 10 pil tungku. Long Shui tertawa. Chen Xiang mengeluarkan 10 salinan bahan obat dari pil pendirian yayasan, dan memulai lagi. Aura obat-obatan tadi telah menghilang, dan hanya sedikit yang tersisa di ruang rahasia. Dia sekarang membenamkan dirinya dalam alkimia dawan. Meskipun sulit untuk dikuasai, dia telah mengambil langkah maju. Ketika dia dapat menyempurnakan pil pendirian yayasan, dia akan mencoba pil tingkat yang lebih tinggi. Di kota Dan, mulai hidup kembali. Beberapa kali sebelumnya karena Chen Xiang, tapi kali ini karena buah panjang umur. Banyak orang yang berpikiran bengkok dan ingin merebutnya. Perintah hadiah masih ada, dan belum ada yang melihat Li Baojun, terutama para raja alkimia. Mereka tahu bahwa orang yang mengeluarkan perintah hadiah menetapkan bahwa Li Baojun harus memurnikan buah umur panjang menjadi pil, yang menunjukkan bahwa Li Baojun memiliki tingkat yang tinggi. Tingkat alkimia, tetapi orang-orang seperti itu belum pernah melihatnya. Sangat disayangkan bagi semua orang bahwa tidak ada nama dalam urutan hadiah, jika tidak, mereka akan dapat mengetahui sesuatu berdasarkan nama tersebut. Buah umur panjang dianggap sebagai bahan obat tingkat tertinggi yang muncul tahun ini. Karena merupakan buah peri, ada hal seperti itu di dunia fana ini, dan semua orang pasti bertanya-tanya, apakah itu benar-benar dari dunia fana? Tentunya kini banyak orang yang mengetahui bahwa alam fana ini dulunya melampaui 9 langit dan 10 bumi, disebut Ditian, namun kini telah runtuh, sehingga masih banyak orang yang menyebutnya alam fana. Bagian dalam Danta sangat ramai, dan orang-orang yang berkerumun di dalamnya menunggu pemilik buah umur panjang muncul, dan mereka ingin melihat siapa orang itu. Seorang pria paruh-baya berpenampilan biasa, berpakaian sangat sederhana, pakaiannya sangat kontras dengan banyak orang lainnya. Kota Dan ini adalah kota besar, dan sebagian besar orang yang nongkrong di sana adalah orang-orang yang sangat kaya. Meskipun mereka adalah Xiaoer yang bekerja di toko pasti akan memiliki banyak kristal di tas penyimpanannya. Dasar bocah nakal, kenapa kamu memancingku keluar? Untungnya, aku sudah meminum pil kecantikan, kalau tidak aku pasti akan kesal sampai mati sekarang. Pria paruhbaya itu bergumam di dalam hatinya bahwa dia adalah Li Baojun yang dicari Chen Xiang, dan dia juga orang yang dicari oleh banyak kekuatan kuat yang dimobilisasi oleh banyak orang. Li Baojun datang sangat awal, dan dia datang ke Danceng pada hari ketiga setelah perintah hadiah dikeluarkan, karena dia awalnya berada di benua raja, dan dia menjaga anonimitasnya, menggunakan kekayaan yang ditinggalkan oleh tuannya Li Tianjun, untuk beli banyak ramuan, dan gunakan. Datanglah ke alkimia dan tingkatkan level Anda. Jangan melihat pakaiannya yang lusuh, ramuan dalam harta penyimpanannya dapat membuat banyak raja alkimia kelaparan sampai mati. Mungkin hanya Chen Xiang yang tidak bisa meremehkan ramuannya. Secara alami, Li Baojun juga datang ke sini untuk buah panjang umur. Selama dia seorang alkemis, tidak ada orang yang tidak akan tergoda. Meskipun dia tidak menemukan Chen Xiang, dia menunggu dengan sangat sabar. Dia juga senang dia tahu Chen Xiang, kalau tidak, akan sulit untuk mendekati buah umur panjang itu. Bab 919 Kekuatan Ilahi. Di sebuah rumah kecil di bagian terpencil kota Pil, Chen Xiang menggunakan alkimia hebat untuk memurnikan 10 tungku pil pendirian yayasan di ruang rahasia. Sekarang dia masih memurnikan 10 tungku pil dalam pikirannya, yang berbeda dengan metode pemurnian berganda, yaitu menyempurnakan berbagai perubahan dari satu tungku pil, dan kemudian menggabungkan hasil dari beberapa pemurnian bersama-sama, untuk mendapatkan hasil yang benar. Prosesnya sangat rumit. Namun, proses pemurnian 10 pil tungku tidaklah mudah. Chen Xiang telah gagal 6 kali sekarang, tetapi setiap kali dia gagal menyempurnakannya lagi, dia membuat kemajuan. Ruang rahasia dipenuhi dengan cahaya biru dan emas yang menyilaukan, dan 10 kelompok udara yang berputar secara stabil tiba-tiba bergetar. Chen Xiang sekarang telah memasuki tahap akhir pembekuan alkimia. Dia ingin membagi setiap kabut udara menjadi 4 bagian, dan kemudian membekukan kabut udara. Alkimia. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit, tetapi sekarang kendali Chen Xiang atas kesadarannya telah meningkat pesat, dan 10 bola kabut biru keemasan perlahan-lahan terbelah, tidak akan lama sebelum ada 4 bola di setiap tungku ajaib transparan.
Ada 40 kelompok siklon biru kecil di seluruh ruang rahasia, tergantung di lautan biru keemasan dan bersinar terang, seperti 40 bintang yang mempesona. Sekarang Chen Xiang telah mencapai waktu paling kritis, mengembunkan pil. Meskipun 10 tungku ajaib itu transparan, mereka dibentuk dengan mengembunkan mana dan masih memiliki kekuatan yang besar. Sekarang mereka tampak sangat tidak stabil dan bergetar pada saat yang sama, menyebabkan seluruh rumah kecil bergetar. Chen Xiang dipenuhi keringat, dan kepalanya sedikit sakit. Saat ini, kesadaran spiritualnya telah mencapai batas kendalinya. Jika dia terus bertahan, hanya akan ada dua hasil, entah jiwanya terluka, atau dia berhasil menerobos. Luka pada jiwa bukanlah masalah kecil, ia mulai ragu, apakah akan tetap berpegang pada pil atau menyerah. Sekarang kunci terakhir untuk memadatkan pil, dia hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Jika dia menyerah, dia akan kehilangan kesempatan untuk menerobos. Meskipun kendali atas kesadaran spiritualnya telah meningkat pesat, namun masih terbatas, dan dia masih belum dapat sepenuhnya mengendalikan kesadaran spiritualnya yang kuat. 10 tungku ajaib akan bubar, dan 40 siklon mulai menjadi tidak stabil. Chen Xiang mengertakkan giginya, mengeluarkan raungan yang dalam, dan melepaskannya, dengan ceroboh melepaskan semua kesadaran dan kekuatan sihirnya, gabungkan keduanya bersama-sama membentuk cahaya keemasan yang terlihat dengan mata telanjang, menutupi masa udara tersebut. Ini adalah transformasi kekuatan ilahi, perpaduan sempurna antara kesadaran ilahi dan mana. Saya hampir tidak dapat mengolahnya sekarang. Ini tidak sejalan dengan akal sehat. Jiwa ilahinya setidaknya harus mencapai tingkat kesempurnaan untuk mengembangkan kekuatan ilahi. Long Sui sangat tertekan. Dia telah menghabiskan pikirannya untuk mengembangkan kekuatan supernatural, dan hanya menguasai metode menumbuhkan kekuatan supernatural di bawah ingatan warisan dan kebetulan karma. Melangkah menuju kesempurnaan adalah bagian dari memupuk ketuhanan. Jika ingin melangkah menuju kesempurnaan perlu melalui pencerahan, khususnya bagi manusia. Kapan apa yang terjadi pada penjahat kecil ini sesuai dengan akal sehat? Su Meiyao berkata sambil tersenyum centil, jadi penjahat kecil itu telah memasuki alam kesempurnaan. Belum, tapi dia sudah setengah kaki di dalamnya. Aku kupikir dia setidaknya seseorang harus menjadi peri untuk memahami level ini. Aku benar-benar tidak menyangka dia secara tidak sengaja mendapatkan kekuatan supernatural saat menyempurnakan alkimia. Long Sui sangat kesal, dan bersenandung, seekor kucing buta menabrak orang mati tikus. Bagi Long Sui, seekor naga kecil yang malas, pemahaman akan membunuhnya, tetapi ketika dia melangkah ke kondisi sempurna, dia masih berpuas diri, karena dia sangat puas dengan kecepatan kultivasinya, dan berpikir bahwa itu lebih baik daripada kecepatan kultivasinya. Kecepatan budidaya naga kekaisaran di klan naga kekaisaran masih kuat, meskipun dia telah banyak menderita. Tapi sekarang Chen Xiang menyadari bagaimana memadatkan kekuatan suci, yang membuatnya merasa sangat nyaman dan cemburu. Chen Xiang tidak tahu apa yang terjadi. Baru saja, agar berhasil memadatkan pil, dia melepaskan kesadaran dan mana secara sembarangan. Pada saat itu, dia hanya merasa bahwa dia telah memasuki keadaan yang sangat aneh, dan dia dapat dengan jelas merasakannya. Jiwa di lautan kesadaran dengan panik menyerap kesadaran di lautan kesadaran. Jiwa tampaknya menyatu dengan lautan kesadaran. Mana dan kesadaran dapat dengan mudah menyatu, berubah menjadi tak kasat mata yang sangat kuat kekuatan, yang membuatnya merasa bahwa dia dapat menggunakan kekuatan ini untuk mencabut beberapa gunung. Cahaya di ruang rahasia menghilang, dan 40 pil pendirian yayasan ditangguhkan. Segera setelah Chen Xiang menarik kekuatan sucinya, pil pendirian yayasan ini berkumpul dan melayang ke arahnya, dan kemudian dia memasukkannya ke dalam kotak batu giok. Semuanya berkualitas tinggi, kata Chen Xiang gembira, meskipun beberapa hal aneh baru saja terjadi, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah mengembangkan kekuatan supernatural begitu cepat. Long Sui mendengus genit, penjahat kecil. Kamu telah mengembangkan kekuatan supernatural, tahukah kamu? Ceritakan padaku apa yang terjadi sekarang, dan aku akan membimbingmu. Sekarang saya dapat dengan mudah mengendalikan mana dan kesadaran yang kuat itu. Kata Chen Xiang. Itu pasti, karena semua kekuatan itu telah menjadi kekuatan ilahi dan berada di bawah kendali Anda, tetapi Anda belum sepenuhnya mengubah lautan kesadaran Anda menjadi lautan dewa. Chen Xiang memberitahu Long Sui tentang perubahan dalam lautan kesadaran tadi.
Long Shui berseru dengan takjub, monster kecil, kamu telah mulai mengubah lautan kesadaranmu. Tidak akan lama lagi kamu akan memiliki lautan para dewa. Pada saat itu, mana dan kesadaran akan terintegrasi, dan mulai sekarang hanya akan ada kekuatan surgawi. Chen Xiang tertawa. Berkata, jadi, saya akan segera dapat memasuki kondisi kesempurnaan? Itu masih jauh, tetapi Anda ditakdirkan untuk memasuki kondisi kesempurnaan. Lautan kesadaran Anda sangat besar, dan perlu waktu untuk berubah. Berapa lama? Saya tidak yakin, itu monster kecil, dan lautan kesadaran lebih besar dari pembudidaya alami kita Kaisar Naga. Long Shui bergumam, itu semua karena ajaran baikku, Kaisar Naga Langit, pasti seperti ini. Dalam hal mengembangkan cara ilahi, Long Shui memang memiliki banyak pujian, jadi Chen Xiang juga sangat berterima kasih padanya. Terima kasih, Kaisar Tianlong, keluarlah dan biarkan aku berlutut untuk mengucapkan terima kasih, Chen Xiang tertawa. Keluarlah dan cubit wajahmu, aku tidak akan melakukannya, tidak semua orang bisa mencubit wajah Kaisar Tianlongku, Long Shui mendengus. Tapi aku sudah mencubitnya berkali-kali. Itulah kemurahan hatiku, aku tidak peduli padamu, dan aku tidak akan mencubitmu lagi di masa depan. Chen Xiang hanya tersenyum, dia memutuskan bahwa ketika Long Shui keluar di masa depan, dia harus menggosok wajah cantiknya dengan baik, dan jika memungkinkan, menggosok dadanya. Kita harus keluar dan melihat apakah Raja Alkimia kita menemukannya. Sudah. Dia membilas tubuhnya, mengganti pakaiannya, mengubah penampilannya, dan berjalan menuju Danta. Li Baojun akan menunggu di luar menara dan setiap hari, meskipun dia tidak tahu metode apa yang akan digunakan Chen Xiang untuk menemukannya, tapi dia tidak punya cara lain sekarang, jadi dia harus jongkok di sini setiap hari. Begitu Chen Xiang mendekati Danta, dia merasakan aura yang sangat familiar, yang membuatnya sangat bahagia, karena Li Baojun datang. Bab 920 Penatua Li. Ada banyak orang di aula Danta. Chen Xiang melirik ke aula di dalam Danta, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke kerumunan di luar, mencari sumber aura familiar itu. Segera, dia melihat seorang pria paruh baya berpakaian sederhana, meskipun Li Baojun jauh lebih muda, Chen Xiang masih bisa mengenalinya dari garis wajahnya. Li Baojun mengerutkan kening ketika dia melihat seorang pemuda dengan penampilan biasa-biasa saja berjalan ke arahnya, karena orang di depannya tidak terlihat seperti Chen Xiang, dan tidak ada jejak penyamaran, dilihat dari aura energi sejati, dia adalah hanya seorang seniman bela diri dari alam tertinggi. Ada banyak orang di Danceng. Ini aku. Chen Xiang tersenyum pada Li Baojun. Li Baojun terkejut sesaat, dia masih bertanya-tanya mengapa orang seperti itu mendekatinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar Chen Xiang. Senior, bicaralah di tempat lain, Chen Xiang mengirim transmisi suara ke Li Baojun. Li Baojun mengangguk dengan tergesa-gesa, dia sudah mulai bersemangat sekarang, karena dia akan segera melihat buah umur panjang. Ada banyak Raja Alkimia tua di Menara Alkimia yang sedang menunggu buah umur panjang muncul, tetapi mereka tidak tahu orang itu. Yang memiliki buah umur panjang hanyalah Chen Xiang yang kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Hei, ayo pergi. Li Baojun merangkul bahu Chen Xiang, ingin pergi ke tempat di mana dia bisa berbicara dengan cepat, dan kemudian melihat buah panjang umur. Chen Xiang membawa Li Baojun kembali ke rumah kecil, memasuki ruang rahasia, dan kemudian kembali ke penampilannya sendiri, yang membuat Li Baojun terkejut. Apakah kamu meminum pil yang bisa mengubah penampilanmu? Pil itu terlalu kuat. Pil jenis apa itu? Konon pil jenis ini adalah pil bermutu rendah. Pil ini tidak hanya bisa mengubah penampilanmu, tapi juga mengubah penampilanmu, bentuk tubuh, dan jenis kelamin, kata Li Baojun. Ini Yirongsan, saya hanya bisa mengubah wajah saya baru saja mendapat salinannya karena keberuntungan, Chen Xiang tertawa. Li Baojun mengangguk dan berkata, jadi itu Yirongsan. Ini adalah ramuan tingkat bumi kelas atas. Potensinya dapat bertahan selama 3 tahun. Dalam 3 tahun, dapat mengaktifkan potensi, mengubah otot-otot di wajah, dan mencapai efek mengubah penampilan. Benar saja, Li Baojun diwarisi oleh Li Tianjun, dan dia tahu banyak tentang ramuan sehingga banyak alkemis belum pernah mendengarnya. Senior, kamu pasti sudah makan pil kecantikan. Tentu saja, aku tidak mau meminumnya pada awalnya, tapi aku tidak bisa menahannya.
Bocah nakal membiarkan potretku diposting ke seluruh dunia. Li Baojun tersenyum tak berdaya. Oke, mari kita bicarakan saja jika ada yang ingin kamu katakan. Li Baojun baru saja selesai berbicara, dan kemudian bertanya, kamu benar-benar memiliki buah umur panjang. Chen Xiang tersenyum dan berkata, sungguh, aku hanya bertanya pada senior untuk membantuku sibuk. Selama masalahnya selesai, aku bisa memberimu buah panjang umur. Li Baojun buru-buru berkata, ada apa? Jangan bilang 1, 10 atau 100 tidak masalah. Chen Xiang tiba-tiba ingin Li Baojun membantu 10 dan 100 sibuk, tapi dia merasa ini tidak terlalu baik. Awalnya, dia hanya bermaksud membiarkan Li Baojun bertindak sebagai kedok. Tapi sekarang dia ingin Li Baojun tetap di gerbang penakluk naga miliknya. Masalah ini mungkin menunda senior selama 1 atau 2 tahun. Li Baojun melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara tentang 1 atau 2 tahun, 1000 atau 2000 tahun bukanlah masalah, ada yang namanya buah umur panjang, kamu masih peduli padaku. Sial. Chen Xiang tertawa dan berkata, itu benar, saya hanya ingin senior menjadi raja alkimia sekte saya untuk saat ini, karena saya ingin berpartisipasi dalam pembicaraan 3 wilayah, jika sekte saya memiliki 2 orang kuat yang kekuatannya melampaui Nirwana dan Raja Pil, saya dapat menemukan seseorang untuk diperkenalkan. Selama 3 domain berbicara, kami akan dianggap sebagai kooperatif. Senior, Anda seharusnya selamat dari 9 bencana Nirwana. Li Baojun berkata tanpa memikirkannya, tentu saja saya akan melakukannya. 9 kalpa nirwana telah berlalu, dan yang Anda ingin saya lakukan hanyalah hal kecil ini, dan kemudian Anda memberi saya buah umur panjang, yang mana terlalu sederhana. Ya, itu hanya untuk membantuku menahan panggung sebentar. Jangan bicarakan itu untuk saat ini, tidak peduli berapa lama kamu bertahan. Ngomong-ngomong, setelah kamu dikeluarkan dari sekte Taiwu, kamu bergabung dengan sekte apa? Ada sekte yang berani menerimamu, sekte ini pasti hebat. Bagaimana mungkin tidak ada Raja Alkimia? Li baru sekarang Baojun mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang hal-hal yang telah dilakukan Chen Xiang. Chen Xiang terbatuk kering, dan berkata, itu disebut gerbang penakluk naga. Gerbang penakluk naga, mengapa kamu tidak berencana untuk menghadapi naga itu? Benar-benar ada sekte, siapa masternya, bawa aku menemuinya. Li Baojun mengangguk. Guru. Gurunya adalah saya. Saya menciptakan sekte penakluk naga ini. Saat ini, tidak ada cukup tenaga kerja. Gerbangnya belum diputuskan, dan tidak ada properti untuk saat ini. Tapi akan menjadi lebih baik di masa depan, kata Chen Xiang dengan sedikit malu. Sudut mata Li Baojun bergerak-gerak, sekte macam apa ini? Tetapi setelah mengatakan itu, saya juga ingin mencoba mendirikan sekte dengan tangan saya sendiri. Ayo buat masalah. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak. Aku punya pisau pembunuh iblis King Long, kurasa aku tidak bisa absen. Dia mengeluarkan buah hitam dan menyerahkannya kepada Li Baojun, membuat mata Li Baojun menjadi lurus, meskipun buahnya tidak berwarna abu-abu, tapi dia bisa mengenalinya sebagai buah panjang umur. Li Baojun tidak bodoh, dia juga mempertimbangkan untuk bergabung dengan Chen Xiang. Ketika Chen Xiang menggunakan nama Li Renshan untuk menyamar sebagai pewaris Li Tianjun, dia sangat marah. Tetapi kemudian mengetahui bahwa itu adalah Chen Xiang, dan dia juga memiliki tingkat surga yang berharga. Obat mujarab menebak bahwa Chen Xiang pasti mengalami semacam pertemuan yang tidak disengaja, dia mendapatkan kebun obat yang ditinggalkan oleh seorang pria besar. Sekarang Chen Xiang memiliki buah panjang umur, hal semacam ini jarang terjadi di surga. Jika dia bisa berlatih pil panjang umur dengan buah panjang umur, dia mungkin seorang alkimia muda. Memikirkan momen itu, dia menjadi bersemangat. Biar ku bilang dulu, aku hanya seorang alkemis, aku tidak tahu cara bertarung, aku tidak ingin menjadi preman, tapi aku jamin premanmu punya cukup pil, jadi saat kamu bersamaku, jangan menimbulkan masalah atau apapun. Li seperti yang dikatakan Baojun, dia menyingkirkan buah umur panjang. Chen Xiang memberinya buah umur panjang dengan begitu mudahnya, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar mempercayainya. Chen Xiang mengangguk lagi dan lagi, jangan khawatir, pil King sangat penting bagi sebuah sekte, saya tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu, omong-omong, Penatua Li, apakah Anda memiliki tempat yang lebih baik bagi kami untuk menetap sementara sekarang? Di bukit di luar kota, ikut aku.
Li Baojun berkata, dia mendapat buah peri, dan sekarang bahkan jika Chen Xiang membiarkannya bertindak sebagai preman, dia akan sangat senang. Chen Xiang tidak menyangka bahwa Raja Alkimia yang sangat kuat dapat dimenangkan hanya dengan satu buah panjang umur. Dia juga sangat senang, dia masih memiliki buah panjang umur, dan selama dia punya waktu di masa depan, dia bisa membuat beberapa lagi. Li Baojun memimpin jalan dan memimpin Chen Xiang keluar dari kota dan dari gerbang utara. Saat mereka meninggalkan kota, Chen Xiang menemukan bahwa ada beberapa orang kuat dengan kekuatan yang sebanding datang, dan orang-orang kuat ini semuanya berasal dari kota dan Li Baojun juga mengetahuinya. Dia menatap Chen Xiang. Chen Xiang buru-buru merentangkan tangannya, dan berkata, saya melakukannya dengan sangat sembunyi-sembunyi, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Bagaimana kalau membunuh mereka di sini? Li Baojun bertanya. Ada senyuman di wajah Chen Xiang, dan dia berkata, Penatua Li, jangan sopan padaku, lakukan saja sesukamu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.